Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fajar dengan NIM 18650015. Di sini saya akan menjelaskan tugas saya manajemen proyek TI, yaitu fase analisis. Kita langsung saja. Tujuan dari fase analisis adalah memverifikasi secara tepat apa yang dapat dilakukan sistem untuk user dan bagaimana sistem tersebut menyelesaikan dengan lingkungan user. Aktivitas utama dari fase ini adalah untuk menghasilkan dokumen yang menjelaskan arti lingkungan sistem, disebut fungsional specification (FS). 2. Aliran data Jordan. Edward Jordan menemukan sebuah metode grafik menginterpretasikan dan mengenalkan proses analisis yang menjadi sangat populer (referensi). Beneficient user analisis bersama-sama dengan mengembangkan diagram seperti pada gambar ini. 1. Mereka mulai dengan membuat daftar semua user yang akan memiliki hubungan dengan sistem, termasuk user tidak langsung seperti student. Kemudian mereka menggambar garis panah untuk semua input dari dan output untuk masing-masing user. Garis diberi nama dengan informasi atau data yang melewatinya. Inilah sebabnya mengapa diagram disebut diagram aliran data. Kemudian analisis menyebutkan informasi umum yang disimpan oleh sistem. Divisi antar muka user. User analisis menjelaskan setiap bagian yang diwakili oleh garis panah yang menjelaskan aliran data antara user dan sistem. Hal ini akan mengontrol penjelasan mengenai semua menu, formulir, laporan perintah-perintah, dan pesan-pesan yang kata lain merupakan tampilan antar muka user pada sistem. Tujuan dari proses ini adalah: pertama, menjelaskan tampilan antar muka pada komputer; kedua, untuk memperoleh pemahaman yang umum dari bisnis user, sehingga user belajar mengenai bisnisnya sendiri dan tipe analisis ini. Spesifikasi fungsi FS menjelaskan semua tingkah laku sistem dalam bentuk cerita dan gambar. Definisi antar muka user seperti atas: menu-menu, perintah, respon, dan pesan-pesan menjelaskan sebanyak mungkin. Setiap perubahan dilakukan user karena sistem baru akan dijelaskan. Semua pengiriman termasuk hardware, software, pelatihan, dokumentasi, dan deklarasi dirinci. Sebagai tambahan, pada proposal, VS juga merupakan kontrak antara user dan tim proyek. Garis besar VS. 1. Judul halaman. Judul, fungsi, spesifikasi, nama sistem, pembuat, dan tanggal. 2. Daftar isi, nama bagian berikut, nomor halaman. Gambaran sistem menjelaskan sistem yang akan dibuat. Ingatlah VS bahwa VS adalah dokumen teknis yang ditujukan untuk pembaca non teknis. 4. Tujuan utama. Membuat daftar tujuan sistem hubungan masing-masing ke modul utama. Kebutuhan khusus sistem. Bagian ini menunjukkan kebutuhan sistem seperti jaringan, kesesuaian, keamanan, dan ketahanan, dan kemudahan dalam penggunaan sistem. 6. Deskripsi komponen. Bagian menjelaskan secara detail masing-masing isi kotak atau fungsi. Tujuan utama. Tujuan pengiriman yang lain. Dokumentasi menyatakan jumlah dokumen yang dihasilkan pembaca, yang diharuskan, dan kegunaannya. Sehingga sebaiknya menjadikan dua tujuan: pertama sebagai alat pembelajaran, kedua sebagai referensi dengan petunjuk seluruh perintah pesan yang akan disajikan. 6. Perubahan spesifikasi. Perubahan VS mungkin menyebabkan perubahan ke seluruh item yang lain. 9. Penerimaan. Salah satu masalah terbesar dalam software adalah user kadang-kadang enggan untuk menerima dan membayar sistem tersebut. User dan interface tim proyek. User dan tim proyek harus saling berkomunikasi pada level teknik maupun manajemen. Bukan secara teknis, dan user diperlukan saat tim proyek memerlukan jawaban yang cepat, akurat sebagai pertanyaan bersifat teknik. 11. Tanggung jawab user. Untuk menghemat uang dan waktu, atau jika user berharap dilebatkan dalam banyak, tim proyek akan meminta kepada user untuk mengerjakan tugas proyek, seperti menyediakan data tes, menulis user guide, atau bahkan merencanakan activities. 12. Istilah dan kondisi institusi. Buatlah daftar aturan baru dan kebijaksanaan yang harus dipatuhi semua orang. 6. Teknik penulisan dan pembacaan non-teknis. Untuk VS yang baik memang sulit sekali. Jika VS menjelaskan sebuah sistem teknis, maka disebut dokumen teknis, tetapi VS ini tulis pembacaan non-teknis.
Setelah di sudut pandang sering gunakan teknologinya. Untuk itu Anda harus mempelajari bisnis dan bahasanya. Alasan terbesar menyebabkan kesalahan pengertian dokumen adalah kata-kata yang memiliki dua arti. Hal yang sama, hindari janji-janji yang sulit dilakukan. 5. Kegunaan lain untuk spesifikasi fungsi. PS yang baik dapat digunakan untuk memperkenalkan proyek kepada anggota tim proyek yang baru. User dapat menggunakan untuk memperkenalkan sistem yang baru ke pihak manajemen dan ke bagian-bagian lainnya. Tapi yang paling penting adalah bagian yang menjelaskan menu, from, query, dan report, dan gunakan user guide. 6. Software tools untuk analisis. Digunakan sebagai suatu paket software tools pada masing-masing fase dari daur hidup sistem. Terdapat beberapa software yang mutunya yang membantu untuk melakukan analisis, contohnya Accelerator. Peralatan analisis menyediakan menu-menu layar, fasilitas laporan, menggambar, membantu menjelaskan kepada user input dan output pada layar yang digambarkan, dan menggunakan mouse input laporan query dapat secara cepat ditampilkan. Meninjau kembali perencanaan. Perencanaan adalah proses pengulangan. Lakukan perbaikan PPP segera setelah analisis dilakukan. Bikin daftar pendek yang dari masalah-masalah yang dapat terjadi pada 3 fase berikut: desain, program, sistem tes. Selama pelaksanaan perencanaan, programming, kunci perencanaan mengundurkan diri. Komputer mengembang tidak tersedia. Peralatan hardware yang khusus tidak ada. Paket software dengan rilis terbaru tidak bekerja. Sumber daya disediakan oleh pihak ketiga tidak terwujud. Rancangan pelatihan untuk anggota proyek. Ketika akhirnya STEM telah diputuskan, lakukan pemeriksaan untuk melakukan siapa yang membutuhkan pelatihan. Kesimpulan dari fase analisis diharapkan PS negosiasi akan ditinjau kembali. Jadwalkan waktu untuk persetujuan dan perbaikan. Atur batas akhir penyelesaiannya. Jika tidak setuju antara individu atau departemen menyebabkan analisis paralis. Ambil satu orang yang tiap departemen dikumpulkan dalam satu ruang dan tinggal untuk tidak menunda pertemuan sampai masalah terpecahkan. Data yang terakhir kita tinjau dari kejadian utama adalah 1. Visi fungsi disetujui dan ditandai oleh kedua belah pihak. 2. Jika kedua langkah proposal digunakan, development proposal telah ditulis dan dibeli oleh user. PPP diperbaiki dan memasukkan perhitungan baru dan jadwal. Pada desain tingkat atas telah dilakukan. Hal ini mungkin tidak jelas, tapi Anda harus mengerjakan TLD dengan menggunakan gagasan dan menggambarkan. Mungkin itu saja yang bisa saya bawakan, lebih kurang mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.